paspor, visa, tarang. Oke teman-teman. Let's go. You're never not on my mind. Oh my, oh my. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia ya teman-teman. Segala urusannya semuanya dilancarkan, rezekinya semakin mengalir. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Sinta Anggraini di sini. Nah, di video kali ini teman-teman, saya itu mau bahas tentang hal apa saja yang wajib untuk dipersiapkan ketika kita itu berencana untuk mengunjungi negara Cina ya teman-teman. Nah, saya itu bahasnya spesifik ya teman-teman, cuman ke Cina saja karena saya juga tidak punya pengalaman perjalanan internasional ke negara lain. Jadi saya itu bahasnya hanya ke Cina saja. Jadi karena Cina juga punya aturan negaranya masing-masing yang mungkin agak sedikit berbeda dari negaranya kita di Indonesia. Jadi kita juga datang ke Cina itu tidak kaget ya teman-teman. Kita sudah persiapkan sebelumnya waktu kita di Indonesia. Dan saya juga itu teman-teman baru 2 kali melakukan perjalanan ke Cina. Yang pertama itu bulan Januari kemarin, di situ COVID itu Januari 2023 ya teman-teman. Jadi COVID itu mulai reda, jadi perjalanan ke Cina mulai dibuka. Dan yang kedua itu bulan Juni kemarin ya teman-teman, masih sekitar 2 bulan kemarin. Oke, kita masuk di intinya ya teman-teman. Hal apa saja yang wajib untuk dipersiapkan ketika kita itu berencana masuk ke Cina? Oke, check it out. Nah, ini dia teman-teman. Yang pertama itu kita itu wajib untuk punya paspor dan visa. 2 dokumen ini penting untuk kita persiapkan dan itu hal mutlak untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk ke Cina juga ya teman-teman. 2 dokumen penting ini dua ya teman-teman, dua dokumen penting ini wajib untuk kita persiapkan, karena tanpa adanya 2 dokumen penting ini sudah pasti kita itu ditolak untuk masuk ke negara tujuan. Bahkan di imigrasi Indonesia pun pasti itu ditolak. Tidak bisa melakukan perjalanan tanpa adanya 2 dokumen penting ini. Oh ya, dari tadi saya itu bilang 2 dokumen penting, tapi kalian lihatnya cuma 1. Jadi saya kasih tunjuk ya teman-teman. 1, 2, nah ini dia. 1 paspor, 2 visa. Visanya itu disimpan di dalam paspor ya teman-teman. Nah, 2 dokumen penting ini wajib hukumnya. 2 dokumen penting ini wajib untuk kita punya ya teman-teman ketika kita itu berencana untuk mengunjungi negara Cina, seperti itu. Oh ya teman-teman, jadi 2 dokumen penting ini sama-sama tujuannya untuk imigrasi, tapi ada perbedaan antara paspor dan visa. Jadi kita itu tidak bisa hanya memiliki paspor saja, tanpa adanya visa kita juga ditolak di imigrasi. Seperti itu. Jadi wajib hukumnya untuk punya 2 paspor, visa, tarang. Oke teman-teman, sekarang saya itu bahas paspor ya teman-teman. Nah, di dalam paspor ini ada data informasinya kita. Jadi paspor dan visa itu berbeda ya teman-teman. Paspor ini ada data informasinya kita, memuat semua informasinya kita dan menjelaskan kita itu asal negaranya dari mana. Apakah kita Indonesia, orang Indonesia maksudnya ya teman-teman, atau dari negara lain. Jadi seperti itu. Oh ya teman-teman, bagusnya itu sejak 12 Oktober 2022 kemarin, pemerintah kita negara Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan masa berlaku paspor yang sebelumnya itu 5 tahun menjadi 10 tahun. Bagus ya teman-teman. Kalau pasporku ini berlakunya itu masih 5 tahun ini karena keluaran tahun 2021 ya teman-teman. Jadi nanti masih bisa diperbaharui dan diperpanjang. Nah, paspor ini teman-teman terbagi atas 2 bagian ya teman-teman, paspor biasa dan paspor elektronik. Tapi keduanya itu sama ya teman-teman, sama-sama sah di mata hukum dan bisa digunakan melakukan perjalanan. Nah, sekarang kita bahasnya visa teman-teman. Visa itu apa? Cari sendiri di Google. Bercanda teman-teman ya.
Nah, visa itu apa teman-teman? Visa itu merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa negara tujuan atau negara Cina sudah menyetujui untuk kita berkunjung ke negaranya mereka. Dengan kata lain, kita itu ke negara Cina secara legal ya teman-teman. Jadi kita juga ketika ke Cina tidak dideportasi. Seperti itu ya. Secara umum teman-teman, visa itu terbagi atas 4 bagian ya teman-teman. Visa dinas, visa diplomatik, visa kunjungan, dan juga visa tinggal terbatas. Nah, visa kunjungan ini dibagi lagi menjadi beberapa macam ya teman-teman. Visa sekali perjalanan, visa beberapa kali perjalanan, dan juga visa on arrival atau visa kedatangan. Oh ya teman-teman, bentuknya visa itu memiliki stiker yang berbentuk hologram yang ditujukan untuk menghindari pemalsuannya teman-teman. Jadi no tipu-tipu. Nah teman-teman, cara pengajuan visa itu seperti bagaimana? Itu semua tergantung dari kita masing-masing ya teman-teman. Apakah tujuannya kita itu sebagai kunjungan keluarga, untuk wisata, maupun sebagai mahasiswa. Jadi visanya juga dibeda-bedakan lagi beberapa jenis ya teman-teman. Tergantung tujuannya kita ke Cina itu apa. Oh ya, sekedar informasi ya teman-teman, untuk visanya itu kalian bisa ajukan di sini. Nanti saya tulis alamatnya di bawah ini ya teman-teman. Ini di bawah. Nah, itu dia tadi yang pertama ya teman-teman, hal yang wajib untuk dipersiapkan, yaitu saya ulangi, paspor dan visa. Oke, kita lanjut teman-teman. Yang kedua yaitu kita itu wajib untuk download yang namanya aplikasi WeChat. Nah, mayoritas orang Tiongkok itu mereka itu tidak menggunakan Facebook, tidak menggunakan WhatsApp, tidak menggunakan Instagram, mereka itu pakai WeChat. Nah, aplikasi WeChat ini teman-teman kurang lebih sama seperti WhatsApp. Cara kita terhubung dengan orang lain yang menggunakan aplikasi yang sama. Keunggulannya dari WeChat ini, kita itu bisa melakukan pembayaran langsung dari WeChat-nya itu, kurang lebih seperti itu. Dan juga kita bisa menyimpan uang, mengirim uang ke teman kita, seperti itu ya teman-teman. Dan masih banyak aplikasi-aplikasi lain ya teman-teman, tapi yang paling penting itu kita itu punya WeChat dulu. Karena ketika kita tiba di negara Cina, kita itu tidak bisa menggunakan WhatsApp sebelum kita itu menggunakan yang namanya VPN. Nanti saya bahas itu yang ketiga ya teman-teman, VPN. Kita tidak bisa menggunakan WhatsApp untuk menghubungi teman kita yang ada di Cina atau orang yang kita kunjungi di Cina. Jadi wajib hukumnya pakai WeChat. Oke teman-teman, lanjut yang ketiga. Seperti yang saya bilang tadi, di Cina itu mereka tidak menggunakan WhatsApp, Instagram, dan lain-lain karena negara Cina itu lebih menggunakan anak bangsa mereka untuk meluncurkan aplikasi-aplikasi mereka dan dikembangkan di negaranya mereka sendiri. Jadi mereka itu tidak menggunakan aplikasi-aplikasi luar. Nah, aplikasi-aplikasi di luar itu seperti yang aplikasi dari Amerika, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain itu diblokir di Cina ya teman-teman. Makanya saya bilang yang ketiga itu wajib kita siapkan VPN. Kalau kalian itu masih ingin untuk buka Facebook, buka WhatsApp di Cina, kalian itu wajib untuk mengunduh yang namanya aplikasi VPN ini sebelum kalian itu berangkat ke Cina. Jangan kalian download ketika di Cina, itu sama saja gagal total, tidak bisa lagi ya teman-teman. Jadi ketika kita itu masih di Indonesia, segeralah download yang namanya itu aplikasi VPN ketika kita itu ingin berangkat ke Cina. Kegunaannya aplikasi VPN ini apa? Dia itu menyamarkan lokasi kita di Cina, dia alihkan. Seperti saya itu aplikasi VPN ku itu seringnya muncul di Amerika Serikat. Nanti saya tampilkan di layar ya teman-teman aplikasi VPN ku itu seperti apa. Jadi saya tetap bisa upload di YouTube videoku seperti ini. Karena ada juga teman-teman yang tanya sama saya, bagaimana cara bukanya YouTube di Cina, sementara di Cina itu semuanya aplikasi itu diblokir selain dari aplikasinya mereka. Jadi ini rahasianya. Wajib. Nah, VPN ini banyak tersebar di mana-mana ya teman-teman.
tersebar di mana-mana ini nih. 1 2 3 4 5. Ini VPN semua ya teman-teman, mulai dari yang gratis dan yang berbayar. Yang gratis itu biasanya loading ya teman-teman agak lambat. Ya namanya juga gratis ya teman-teman. Mereka itu sudah berusaha mengeluarkan aplikasi mereka dengan secara gratis begitu. Jadi kita menghargai walaupun loading, tapi tetap bisa dipakai. VPN itu mulai dari yang gratis sampai yang berbayar, semuanya tergantung dari jaringannya. Yang gratis seperti itu, seperti ini. Ya teman-teman, yang berbayar itu jaringannya stabil, mantap. Nah, saya itu pakainya ini teman-teman. Oke, itu tadi dia teman-teman yang ketiga, dan yang kali ini kita bahas yang keempat itu persiapkan uang cash. Ya, terserah dari kalian mau persiapkan itu berapa. Entahkah itu 500 RMB atau berapa, yang penting kalian itu perkirakan ketika kalian itu melakukan perjalanan sudah tiba di negara Cina. Tergantung juga tujuannya ke Cina itu apa. Kalau memang untuk wisata ya pastinya lebih banyak ya teman-teman. Kalau tujuannya untuk kunjungan keluarga, mungkin dari keluarganya bisa menopang ya ketika berada di Cina. Nah, uang cash ini bisa kalian tukar ketika masih di Indonesia ya teman-teman. Kalian tukar dari Indonesia, dari rupiah ke Cina yuan. Fungsinya kita itu siapkan uang cash teman-teman, biar kalau ada kebutuhan mendadak di Cina, sudah tiba, misalnya tiba di bandara kita haus, tentunya kita itu tidak bisa lagi untuk gunakan uang Indonesia. Jadi kita wajib membayar pakai uang Cina. Nah, yang kelima teman-teman, kalian itu wajib untuk cek aturan perjalanan yang berlaku. Kalau kemarin bulan Januari saya itu masih PCR, tapi bulan Juni kemarin itu karena sudah dilonggarkan aturan corona itu teman-teman, jadi sudah tidak ada PCR waktu bulan Juni. Tapi aturan perjalanan itu setiap musim atau setiap bulannya tergantung kondisi yang dihadapi dari negara tersebut ya teman-teman. Jadi kita itu harus selalu update mengenai aturan perjalanan. Begitupun aturan perjalanan di negara yang akan kita tuju. Nah, kemarin itu saya ke Cina, wajib untuk mengisi custom declaration seperti ini ya teman-teman. Nah, custom declaration ini dipakai ketika kita itu sampai di atau tiba di negara Cina. Kita itu barcode-nya ini kita scan ketika masuk pintu palang di Cina. Jadi ketika kita scan, pintu palangnya terbuka dan kita dinyatakan bisa masuk di negaranya mereka. Yes! Oke teman-teman, itu tadi 5 hal wajib yang harus kita persiapkan ketika kita itu berencana untuk ke Cina. Saya ulang, yang pertama itu paspor dan visa, yang kedua itu download aplikasi WeChat dan lain-lain temannya itu, yang ketiga itu gunakan aplikasi VPN biar kita itu tetap bisa menikmati yang namanya YouTube dan segala macam ketika di Cina. Nah, yang keempat itu teman-teman, kita wajib untuk menyiapkan uang cash seperti yang saya bilang tadi. Ketika di bandara kita ingin sesuatu atau haus, kita bisa membayarnya pakai uang cash. Nah, yang terakhir tadi teman-teman, yaitu custom declaration, ini sebagai pintu palang kode QR. Oke teman-teman, titip satu pertanyaan dari temanku yang di Indonesia, yang katanya sekarang itu lagi siap-siap untuk berangkat ke Cina. Nah, dia itu tanya sama saya, boleh tidak bawa laptop ketika kita itu mau ke Cina? Jawabannya boleh. Nah, kalau untuk barang-barang pribadi teman-teman, itu tergantung dari kita pribadi. Apakah kita itu punya riwayat sakit mah, ya tentunya kita wajib bawa obatnya ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi dia 5 hal wajib yang harus dipersiapkan ya teman-teman. Nah, kalau kalian punya tambahan atau list-list lain yang penting, kalian bisa komentari di bawah ya teman-teman, biar teman-teman yang lain juga bisa dapat edukasi atau informasi. Nah, itu semuanya tadi ya teman-teman. Semoga bisa menjadi landasan kalian ketika kalian itu akan berencana ke Cina. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, semoga dimaklumi ya teman-teman. Dan
untuk kalian semuanya tetap semangat. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Untuk kalian yang sudah nonton sampai selesai, terima kasih dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Oke, see you, bye-bye.